Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahun pelajaran baru sudah dimulai, namun tetap kita belum bisa bertatap muka. Jadi kita akan melakukan pembelajaran daring. Saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Asep Wijana Kusuma. Saya adalah perawat dan sekarang menjadi pengajar di SMK Bakti Kencana Bandung. Hari ini kita akan masuk ke dalam mata pelajaran ilmu kesehatan masyarakat dengan tema dinamika kehidupan masyarakat. Ilmu kesehatan masyarakat ini kita akan mempelajari persoalan di masyarakat, hubungannya dengan kesehatan. Jadi semoga kita bisa memperdalam ilmu kesehatan di dalam masyarakat. Di slide kedua ini, karena kita tidak bertemu secara langsung, biasanya ketika tahun ajaran baru, siswa baru, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin nanti kalian yang akan memperkenalkan diri ke saya saat sudah bisa bertatap muka. Saya melampirkan profil di sini. Saya pernah kuliah di Universitas Bakti Kencana Bandung, ngambil nurse juga di Bakti Kencana Bandung, dan saya pernah kerja menjadi perawat pelaksana di Rumah Sakit Eva Inayat Taham, Purwakarta. Terus menjadi peneliti lapangan di Reach Out di bawah lembaga Eijkman. Terus menjadi pengajar di SMK Bakti Medika Cianjur, Bakti Kencana Majalaya, Surya Global Cimahi, dan Kartini Bakti Mandiri Padalarang. Dan sekarang menjadi pengajar di SMK Bakti Kencana Bandung. Biasanya saya akan melakukan pemberian tugas dan penugasan biasanya menggunakan via email. Jadi silakan ditulis emailnya karena ini akan sering digunakan. WA itu hanya untuk konfirmasi saja atau ada hal-hal tertentu yang bersifat urgent. Tidak diperbolehkan untuk WA yang tidak mempunyai kepentingan. Untuk peraturan di kelas, karena sekarang tidak di kelas, jadi nanti saya akan konfirmasi di kelas saat kita masuk ke dalam kelas. Sebelum menjelaskan langsung ke bab 1, alangkah baiknya saya akan menjelaskan secara instan tentang ilmu kesehatan masyarakat itu sendiri. Kesehatan masyarakat diambil dari kesehatannya, kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 Pasal 1 Ayat 1. Kesehatan itu ternyata tidak hanya meliputi kesehatan badan saja. Nah, menurut undang-undang ini, kesehatan itu meliputi kesehatan badan, rohani atau mental, dan sosial, dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dan masyarakat itu sendiri dalam pengertiannya adalah setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidup dan bekerja sama, sehingga mereka itu dapat mengorganisasikan dirinya dan tentang dirinya sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas tertentu. Jadi menurut Abraham Maslow, kesehatan masyarakat ini adalah suatu ilmu dan seni yang bertujuan mencegah timbulnya penyakit, memperpanjang masa hidup, dan mempertinggi nilai kesehatan serta efisiensi melalui usaha-usaha masyarakat. Nah, di dalam bab 1 ini kita akan masuk ke ranah bagian-bagian dari ilmu kesehatan masyarakat. Tentunya dalam ilmu kesehatan masyarakat kita harus tahu pelakunya itu siapa. Nah, ini yang akan kita pelajari, yaitu manusia itu sendiri.
manusia itu siapa sebenarnya. Nah, ini yang akan kita bahas. Terus dinamikanya itu seperti apa? Makanya di bab 1 ini kita akan masuk ke dalam dinamika kehidupan masyarakat. Nah, di dalam dinamika kehidupan masyarakat menjadi 2 bagian, meliputi yang pertama dinamika sosial masyarakat, dan yang kedua tentunya karena kita jurusan asisten keperawatan, apakah peran perawat di dalam menghadapi dinamika sosial masyarakat ini? Tentunya kita harus masuk lebih dalam apa itu dinamika, apa itu peranata sosial, apa itu mobilisasi sosial. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Manusia adalah makhluk sosial atau merupakan makhluk sosial. Kenapa bisa disebut dengan makhluk sosial? Karena manusia ini harus selalu berinteraksi, harus bergerak. Nah, pergerakannya ini disebut tindakan sosial. Manusia ini akan selalu berinteraksi, akan selalu berubah, yang disebut dinamika sosial. Nah, dinamika sosial ini tidak akan lepas dari peranata sosial dan mobilitas sosial. Peranata sosial ini adalah sebuah sistem atau sebuah kesepakatan, lembaga kesepakatan masyarakat. Contoh kalau misalkan di kesehatan masyarakat adanya puskesmas. Jadi ada sistem nanti yang akan mengatur untuk apa? Untuk meningkatkan derajat kesehatan. Mobilitas sosial ini adalah pergerakan sosial, misal dia berubah dari sekolah SD menjadi SMP, yang miskin menjadi yang kaya, terus dari ilmu yang sedikit menjadi ilmu yang banyak. Nah, dinamika sosial ini kalau misalkan di dalam pengertiannya, dinamika itu kan sebagai kekuatan atau gerakan. Nah, jadi dinamika sosial itu tuh artinya adalah selalu bergerak, berkembang, dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Atau bisa disebut juga dengan interaksi antara anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Contoh, zaman dulu, kalau misalkan kita nih, atau misalkan sekarang juga masih ada, kalau ada neneknya atau kakeknya masih di kampung, masih banyak rumah-rumah yang kamar mandinya di luar atau toiletnya di luar. Kalau kita sekarang di sini, itu kan udah masuk di dalam rumah si toiletnya. Nah, itu disebut dinamika sosial. Ada perubahan-perubahan. Kalau dulu gotong royong sangat diagung-agungkan, kalau sekarang sudah mulai individual. Nah, itu yang disebut dinamika sosial. Jadi banyak perubahan-perubahan. Kalau zaman dulu sekolah itu jalan kaki, sekarang harus naik motor. Kalau zaman dulu perempuan jarang memakai motor, sekarang udah pakai motor. Malahan sekarang udah viral ya, dengan super emak-emak, sen kanan belok kiri. Nah, itu tuh sebetulnya perubahan-perubahan sosial atau yang disebut dengan dinamika sosial. Ada gerakan-gerakan. Tapi gerakan-gerakan ini pasti akan lepas dari sebuah sistem. Sistem apa? Sistem di masyarakat. Norma etika itu kan sebetulnya udah terbentuk. Ketika kita lahir, norma dan etika itu pasti udah terbentuk sebelum kita lahir. Contoh, orang timur itu tuh mengagungkan kesopanan, harus bersalaman. Itu adalah dinamika sosial. Seperti yang dibahas tadi, dinamika sosial itu karena memang manusia ini merupakan makhluk sosial yang membutuhkan sesama manusia lain atau harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, hal tersebut menandakan bahwa setiap individu manusia memerlukan bantuan orang lain dalam menjaga atau menjalankan segala aktivitasnya. Nah, apa saja sebetulnya ciri-ciri manusia sebagai makhluk sosial?
Secara garis besar, ada beberapa faktor personal yang mempengaruhi interaksi manusia dengan manusia lainnya. Yang pertama itu adalah tekanan emosional, harga diri, dan isolasi sosial. Seperti yang kita tahu ya, selalu ada tekanan emosional ketika kita berhadapan dengan manusia yang lainnya atau meminta bantuan dengan yang lainnya. Tekanan emosional yang tinggi membuat manusia bersimpati dan berempati dengan apa yang terjadi pada manusia lainnya. Kalau misalkan kita duduk di sini menonton televisi, terus pas waktu dulu ada kejadian bencana, itu kan pasti selalu ada simpati. Tapi yang memang yang terbaik adalah empati. Ikut merasakan, ikut membantu. Nah, dan ini yang akan kita selalu tanamkan di dunia keperawatan, karena kita akan terus bersinggungan dengan ini. Yang kedua adalah harga diri. Pasti selalu harga diri ini akan selalu diperjuangkan di setiap manusia. Ketika harga dirinya rendah, itu sudah masuk ke ranah gangguan kejiwaan, namanya HDR, harga diri rendah. Pasti setiap manusia itu akan memperjuangkan harga dirinya. Karena harga diri ini pasti mendorong manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena manusia ini pasti membutuhkan dukungan atau kasih sayang dari orang lain. Apalagi ketika ada masalah. Yang ketiga adalah isolasi sosial, memaksa seseorang untuk bersosialisasi dengan manusia lainnya yang memiliki pemikiran yang sepaham, agar terbentuk interaksi sosial yang harmonis. Jadi memang harus selalu bersosialisasi, harus dipaksa. Biarpun kita selalu mendengar ya, kalau misalkan orang itu dibagi dua, ada yang extrovert, ada yang introvert. Extrovert itu terbuka, introvert itu tertutup. Nah, pada hakikatnya manusia ini harus ada dua-duanya. Kadang kita harus sendiri, dan kadang-kadang kita harus bersosialisasi. Tapi yang dominan introvert biasanya memang akan cukup sulit untuk berinteraksi. Tapi pasti akan selalu ada. Cuman kemungkinannya adalah dia akan berusaha lebih keras lagi daripada orang-orang yang ekstrovert. Kalau orang ekstrovert memang terbuka, tapi biasanya orangnya selalu terbawa-bawa dengan arah atau plan. Tapi kalau yang introvert biasanya menutup diri, tetapi dia mempunyai prinsip yang kuat. Nah, setelah ciri-ciri manusianya, ada kedudukan manusia sebagai manusia sosial. Ada 3 hal. Kalau di buku, kalian pegang ya buku tentang ilmu kesehatan masyarakatnya, halaman 4, kalau ada. Nah, di sini ada 3, ada materialisme antropologik, materialisme biologik, idealisme antropologik. Kalau saya selalu mensederhanakan seperti ini. Manusia itu ada jasad, ada fisik, ada rohani. Jasmani dan rohani. Kedudukan manusia itu ada di 3 itu. Kalau jasad adalah sebuah rumah si rohani tersebut. Kalau si fisik itu adalah sebuah, kalau misalkan ibarat kapal tuh dia kapal lautnya. Rohani itu adalah nahkodanya atau yang menggerakkan. Jadi ketiga ini akan selalu ada. Tapi kalau di materi ini, nah yang pertama adalah materialisme antropologi, menjelaskan bahwa manusia pada hakikatnya adalah materi. Dia itu adalah jasad dia, yang tersusun dari bahan-bahan material dari dunia anorganik. Yang kedua, menjelaskan materialisme biologik ini menjelaskan bahwa manusia merupakan badan yang hidup atau organisme yang mempersatukan segala pembawaan kegiatan kehidupan badan di dalam dirinya. Kalau kita nanti masuk ke anatomi fisiologi, nanti kita akan belajar tentang sel. Nah, struktur-struktur itulah yang bentuk sebuah kehidupan manusia. Kalau di biologi itu tetap aja kita tuh adalah hewan. Atau yang saya sebut itu fisik. Yang terakhir adalah menjelaskan di antropologi ini menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur spiritual, intelektual, intrinsik, tidak bergantung pada materi. Jadi ini disebut bisa rohaninya. Manusia tidak dapat dijelaskan dengan satu prinsip saja, karena dalam diri manusia bergabung berbagai prinsip yang menyusun suatu pemahaman.
tentang dirinya secara utuh dan lengkap. Jadi seperti ini. Bayangkan kalau misalkan kita ini adalah seorang nahkoda, mempunyai kapal laut dan ada rumahnya. Rumah di dalam kapal laut untuk kita tinggal. Nah, kita harus bisa mengatur arah kita kemana di rohani kita. Jadi jangan sampai si kapal lautnya itu yang membawa kita, karena nanti akan terombang. Itulah manusia. Kedudukan manusia itu harus seimbang antara rohani dengan jasmani. Kalau misalkan terlalu dominan jasmani, pasti akan selalu mencari dunia, selalu ingin itu, tidak puas dengan ini dan itu. Contoh misalkan anggota DPR yang gajinya sudah puluhan juta masih tetap korupsi. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Kenapa bisa seperti itu? Kemungkinan rohaninya itu kalah dengan jasmani. Nah, yang ketiga adalah hakikat dinamika sosial. Nah, untuk hakikat dinamika sosial ini akan menjadi tugas. Kalian harus mengkuak kembali apa itu pengertian dinamika sosial, teori-teorinya apa saja, dan berikan contoh-contoh. Dan faktor apa saja atau faktor penyebab yang terjadi dinamika sosial. Dan terakhir jenis-jenis dinamika sosial. Silakan kalian rangkum, dan ini akan menjadi tugas kalian. Nanti akan ada tugas lain, mencari literatur atau jurnal tentang dinamika sosial. Terima kasih buat waktunya. Nah, itu saja yang saya bisa sampaikan untuk pertemuan pertama ini. Ini hanya sebagai mukadimah, hanya sebagai pembuka. Akan lebih baik ilmu kesehatan masyarakat ini adalah tatap muka, karena memang banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, untuk kedepannya pasti akan selalu ada tugas-tugasnya. Silakan kalian perhatikan, dan saya akan selalu berusaha untuk berinteraksi terus-menerus dengan kalian, karena memang salah satunya dalam ilmu kesehatan masyarakat ini harus selalu berinteraksi. Terima kasih untuk waktunya. Semangat terus. Semoga kalian bisa menjadi next generation di keperawatan. Kami selalu mendoakan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.